Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai fungsi if dan lookup, di mana latihan hari ini yaitu kita akan mengisi sebuah kolom-kolom yang sudah disediakan. Seperti contoh di sini ada data nilai akhir mahasiswa tahun 2020, di mana ada kolom jurusan, fakultas, dan indeks yang perlu kita isi menggunakan fungsi if. Adapun ketentuannya sebagai berikut, yaitu untuk kolom jurusan bisa dilihat, dan kolom fakultas dan indeks yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama di sini kita akan isi terlebih dahulu kolom jurusan menggunakan fungsi if. Pertama, kita buat fungsi if-nya, if sama dengan mid. Mengapa mid? Karena kita akan mengambil nilai yang ada di tengah-tengah. Kemudian kurung buka B4, yaitu NIM di sini posisinya B4 NIM. Kemudian 2 ini kita yaitu angka kedua setelah angka 1, yaitu 1. Kemudian 2 ini yaitu 2 digit setelah angka 1, yaitu berarti 12. Kita lihat di sini ketentuan kolom jurusan 12 yaitu akuntansi. Sekarang kita tutup dulu. 12 akuntansi. Nah, berarti ini fungsi if yang pertama, yaitu untuk jurusan akuntansi. Kemudian fungsi selanjutnya sama dengan fungsi akuntansi, tinggal kita ubah saja kodenya, if, kemudian mid, sama rumusnya. Untuk yang kedua ini manajemen ya. Manajemen kodenya yaitu 25. Manajemen. Kemudian kita buat kembali di sini mid B4 2 sama dengan 30. Dan di sini DKV. Dan yang terakhir yaitu desain grafis, tidak perlu fungsi if, langsung saja kita buat desain grafis. Kurung tutup 3 kali karena ada fungsi if-nya 3. Kita lihat kembali di sini apakah sudah benar rumusnya. Mid B4 22 akuntansi, kemudian if mid B4 22 sama dengan 25 yaitu manajemen. If mid B4 22 30 DKV, kemudian desain grafis oke. Sudah, kita enter. Nah, berarti ini ada yang salah ya. Kita lihat kembali di sini. Nah, di sini yang salahnya yaitu akuntansi, tidak lupa menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini kita kasih di sini ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah benar ya akuntansi. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini, tinggal kita copy saja yang akuntansi ini. Kita tarik. Ini ada tombol yang di bawah ini, di ujung sebelah kanan paling bawah. Kita tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, otomatis akan terisi ya. Oke, berarti untuk kolom jurusan sudah clear. Sekarang kita akan mengisi kolom fakultas. Rumusnya masih menggunakan fungsi if di sini. If, kemudian left. Yaitu kenapa left? Karena kita akan mengambil nilai yang paling kiri. Di sini ada 1, 2, berarti ada angka 1 dan angka 2, di mana angka 1 dan angka 2 berarti 1 ekonomi, 2 seni rupa dan desain. Nah, kita akan membuat sebuah logika di mana jika angka 1 berarti ekonomi, angka 2 berarti seni rupa dan desain. Oke, di sini if left kemudian B4 ya. B4 karena kita masih menggunakan NIM sebagai acuannya. Kemudian 1. Karena 1 yaitu ya di sini angka yang paling pertama. Kemudian kita kurung tutup sama dengan 1, yaitu ekonomi. Kemudian kita buat lagi fungsi if untuk yang seni rupa dan desain. Sama dengan 2 seni
padan desain ya. Oke, kita kurung tutup 2 kali. Nah, maka akan muncul ekonomi. Oke, di sini perlu yang saya ingatkan yaitu di tiap masing-masing komputer atau laptop akan berbeda fungsinya, terutama di bagian koma. Di sini ya, koma. Ada beberapa komputer yang menggunakan koma dan ada pula beberapa komputer yang menggunakan titik koma. Jadi apabila tidak bisa menggunakan koma, bisa diganti menggunakan titik koma. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita copy lagi ke bawah dengan cara ditarik. Nah, oke, berarti kolom fakultas sudah kita isi. Sekarang kita akan mengisi kolom indeks masih menggunakan fungsi if. Yang pertama kita buat fungsi if F4. Mengapa F4? Karena datanya kita tidak menggunakan nim lagi. Karena yang data akan kita gunakan yaitu nilai akhir. Kemudian apabila tadi ketentuannya lebih besar sama dengan 80, berarti nilainya A ya. Kemudian kita buat kembali fungsi yang kedua yaitu if F4 lebih besar sama dengan 68, berarti B. Oke, kita buat fungsi yang kedua. Sorry. Lebih besar sama dengan 56. Ini kurang sama dengannya ya. Berarti C. Lebih besar sama dengan 45, berarti D. Di sini perlu ketelitian ya, karena salah sedikit saja fungsinya maka dia tidak akan muncul. Kemudian yang terakhir yaitu di sini E di bawah 45. Kita kurung tutup 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita cek kembali rumusnya di sini. F4 lebih besar sama dengan 80 A, F4 lebih besar sama dengan 8 B, kemudian F4 lebih besar sama dengan 56 C, dan F4 lebih besar sama dengan 45 D, sisanya E. Kita enter, maka akan muncul indeks C. Nanti kita copy ke bawah. Oke, selesai ya. Berarti untuk kolom jurusan, fakultas, dan indeks sudah kita isi menggunakan fungsi if. Nah, cukup mudah di sini fungsi if-nya bisa dilihat di modul bagaimana cara menggunakan fungsi if. Yang perlu diingatkan di sini untuk fungsi if, apabila ada beberapa yang kurang atau yang tidak terinput, maka dia otomatis tidak akan bisa muncul. Jadi perlu ketelitian di sini. Kemudian yang barusan saya ingatkan, apabila menggunakan koma tidak bisa, maka coba menggunakan titik koma. Karena di beberapa komputer itu ada yang bisa dan ada yang tidak. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Mudah-mudahan bisa. Apabila tidak bisa atau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp grup kelas pengantar Microsoft Office. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.